Keselamatan. Ih. Bukan ini. Aduh, susah sekali. Apa sih ini? Mana sih? Nit, kamu sedang cari apa sih? Ini Kak. Apa itu? Ini loh. Aduh, kok nggak dapet sih? Aduh, mana ya? Nit, dari tadi ditanya, kok tidak dijawab? Iya, ditanya dari tadi malah nggak dijawab, malah sibuk cari-cari di internet. Oh, maaf. Nenek itu lagi mencari apa itu keselamatan. Gara-garanya ditanya sama Ardi, anak kelas 1 yang AHK itu. Aku nggak bisa jawab. Tapi setahuku siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan itu kan sudah dapat keselamatan ya. Tapi keselamatan itu apa ya? Tanya dong sama Kak Yusli. Sini. Iya, tanya dong. Oke. Bawa ke situ. Aku tadi agak malu-malu gitu mau tanya, dan aku jawabnya tadi juga Kamu Nit, jangan malu-malu gitu dong. Ini loh, kamu kan tahu manusia jatuh ke dalam dosa ketika melanggar firman Tuhan dengan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Iya, aku tahu. Iblis memakai ular untuk merayu Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu dia membagikannya kepada Adam dan jatuhlah mereka ke dalam dosa. Iya kan? Iya, betul Ninit. Upah dosa adalah Maut. Kakak ini bikin aku terjundil. Maut itu apa, Kak? maut itu adalah kematian. Dan kematian itu ada dua. Yang pertama, kematian jasmani. Yang kedua, kematian rohani. Kematian jasmani apa, Kak? Kematian jasmani itu ketika manusia tidak bernafas lagi. Oh, yang Iya. Betul. terus kalau kematian rohani. Kematian rohani itu terjadi setelah kematian jasmani tadi, yaitu dihukum di api neraka selama-lamanya. Kok jadi takut aku? Berarti selama-lamanya itu kan 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, selama-lamanya. Aku takut, Kak. Aku nggak mau. Iya, betul kata Kak David. Kita manusia berdosa harusnya mengalami dua kematian tadi itu. Apa yo? Ingat aku, Kak. Kematian jasmani dan kematian rohani, ya kan? Nah, untuk itu Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, mati disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit untuk memberikan keselamatan kepada manusia berdosa. Seperti kita-kita ini. Kamu tahu nggak, waktu Yesus mati di atas kayu salib, saat itulah Tuhan melepaskan kita dari maut. Nah, kemudian waktu Tuhan Yesus bangkit, itu adalah kemenangannya atas maut. Hebat kan Tuhan kita? Hebat. Iya. Jadi Nit, arti keselamatan yang kamu cari tadi itu diselamatkan dari hukuman yang kekal, diselamatkan dari api neraka.
Berarti Tuhan Yesus kita itu hebat, bisa mengalahkan maut dan memberikan keselamatan bagi kita semua. Kak, wah, berarti aku kalau bebas dari api neraka, itu artinya aku bisa masuk surga dong. Iya dong. Di surga selama-lamanya dengan Tuhan Yesus kan? Bener banget. Oke, kalau Ardi atau teman-teman tanya tentang keselamatan, aku akan jawab bahwa keselamatan dari Tuhan Yesus itu membuat kita punya hidup yang kekal di surga. Betul kan? Oke deh. Dad, mau kemana? Loh, belum selesai? Belum. Untung saja aku tidak segera melesat. Kakak tahu, aku tuh kalau lari secepat kilat. Sat, 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 sat. Oke, aku duduk lagi. Nit, tahu nggak kamu bagaimana cara memperoleh keselamatan itu? Dengan banyak berbuat baik. No. Dengan beramal. No. Berbuat baik bukan, beramal bukan. Tapi kan aku sudah orang Kristen, pasti aku sudah diselamatkan. No. Aduh. No. Terus apa? Perbuatan baik, amal, ibadah, agama tidak akan menyelamatkan kita. Ingat ayat yang tadi. Dan ayat tadi ada kelanjutannya. Begini bunyinya. Roma 3 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Karena anugerah. Grace bahasa Inggrisnya. Artinya keselamatan itu cuma-cuma, gratis, tidak usah bayar. Keselamatan diberikan kepada setiap orang yang mau saja. Kalau tidak mau, ya tidak dipaksa. Mau tahu bagaimana cara memperoleh keselamatan? Ya mau dong, mau. Hai guys, kalian juga mau kan? Mau kan? Mau kak? Mau. Ini caranya. 1. Percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. 2. Minta ampun atas segala dosa kita dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dengan cara berdoa. Hanya dengan cara itu saja kalian sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Gampang kan? Aku mau kak menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Jujur sih, kalau ngomongin perbuatan baik dan nakalku, banyak nakalnya kak. Dan aku tidak mungkin menerima keselamatan itu dan gak mungkin masuk surga. Bener banget. Kalau hanya mengandalkan perbuatan baik kita, nggak mungkin kita masuk surga. Ayo kak, kita sekarang berdoa supaya aku dan teman-teman di rumah juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Aku yang berdoa ya, aku bisa. Yuk teman-teman, kita berdoa, ikuti aku ya. Tuhan Yesus, hari ini aku belajar untuk menerima keselamatan dari-Mu. Tidak bisa dengan beragama saja. Tidak bisa juga dengan perbuatan baik, amal, atau ibadah. Terima kasih Tuhan memberikan keselamatan dengan cuma-cuma, gratis, tidak bayar. Aku hanya tinggal percaya kepadamu saja Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saat ini aku minta ampun untuk semua dosa-dosaku. Aku mengundang-Mu Tuhan, masuk dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpin aku supaya aku menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Nah teman-teman, setelah kita berdoa, kita sudah pasti mendapatkan keselamatan itu. Jangan ragu-ragu, yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita pasti masuk surga. Amin. Amin. Nah, kemudian sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang sudah kita terima, kita harus bertobat dari dosa-dosa kita dan kita harus berbuat baik. Oh, aku tahu. Jadi setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita nggak boleh berbuat dosa lagi. Terus kita harus berbuat baik. Itu sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan itu, toh? Yes. Oke. Kak, sebentar lagi kan Natal. Tapi nggak sama kan kayak tahun lalu, ya kan? Gimana? Jangan sedih. Saat ini kita memang merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Tapi tenang saja, keselamatan kita tidak akan hilang kok. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yakin Tuhan nggak marah? Nggak ada nari-nari, nggak ada baca puisi, nggak ada drama. Jangan-jangan Tuhan marah loh Kak. Nanti hilang keselamatan kita. Tidak dong Ninit. Tidak berpengaruh pada keselamatan kita. Keselamatan kita akan hilang kalau kita berhenti percaya dan meninggalkan Tuhan Yesus. Bye-bye Tuhan Yesus. Nah, kalau seperti itu ya keselamatan kita jadi hilang. Oh gitu ya. Keselamatan itu tidak akan hilang kalau kita setia sama Tuhan. Betul nih. Ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa hanya Yesus yang dapat memberi keselamatan itu. Nah, tambah jelas kan? Satu-satunya yang bisa memberi keselamatan ya cuma Tuhan Yesus saja. Ini sekarang baca ayat tadi bersama teman-teman di rumah ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kak, aku janji aku tidak akan melepaskan keselamatan itu, akan aku pegang selama-lamanya. Yes, bagus nih. Yoi. Jadi, supaya keselamatan kita tidak hilang, kita harus Setia pada Tuhan Yesus. Jos. Siap Kak, Nini dan teman-teman di rumah akan selalu percaya dan setia kepada Tuhan hingga keselamatan tetap jadi milik kita selamanya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kalau kita sudah menerima keselamatan itu dan kita setia, keselamatan itu tidak akan hilang ya Kak? Betul Nit. Oke. Janji ya Nit, tetap setia. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam